PMI DKI Jakarta mengalami kekurangan jadi penurunan donor darah sebesar 40% pandemi COVID-19 yang melanda Berbagai cara gencar dilakukan PMI agar bisa mendapat stok darah. Dengan berkeliling desa untuk mencari calon pendonor. Selama pandemi COVID-19 melanda, PMI DKI Jakarta hanya mampu mendapatkan 200 hingga 300 kantong darah saja. Kondisi tersebut membuat PMI DKI Jakarta mengalami krisis. Halo, kamu lagi sibuk gak? Aku lagi bingung banget nih. Gak seberapa sih, sebenarnya aku lagi belajar. Tapi emang ada apa deh? Jadi gini, aku tuh kan tadi habis mimpi. Nah, mimpinya itu di negara kita ini bener-bener lagi krisis stok darah loh. Terus aku mikir deh, lihat orang-orang yang lagi donor, terus lihat manfaat donor darah buat orang yang membutuhkan itu bener-bener berarti banget. Jadi sekarang aku jadi pengen ikutan buat donor darah juga. Tapi masalahnya aku masih bingung nih, gimana sih cara buat donor darah itu? Wah, keren banget nih buat pemikiran kamu ini. Apalagi nih ya, pada masa saat ini, kesadaran orang-orang buat berkontribusi donorin darahnya udah mulai berkurang loh. Kayaknya kamu harus lihat video ini deh, biar bisa tahu gimana sih tata cara donorin darah secara baik dan benar itu. Oke. ASBB, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke UTD membeli bakwan, tidak lupa diberi sambal. Izinkan saya berkenalan agar kita saling kenal. Oke, hai halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tata Nikita Yasmi dari PMR Wira SMK Negeri 5 Surabaya, Jaya. Di sini saya dari nomorku 317. Teman-teman tahu nggak sih di sini saya mau ngapain? Yes, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang donor darah. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih pengertian donor darah itu apa? Oke, jadi pengertian donor darah sendiri yaitu kegiatan menyumbangkan darahnya untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke seseorang yang sedang membutuhkan. Nah, sebelum berlanjut ke penjelasan materi yang lebih detail nih, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, seperti yang saya tahu, sebagian dari kalian masih pada bingung ya, atau bahkan ada yang belum tahu sama sekali nih, gimana sih tata cara buat donor darah itu? Oke, kalian tenang aja. Buat yang masih bingung ataupun belum tahu caranya, silakan simak penjelasan saya berikut ini ya. Jadi, teruntuk teman-teman di luar sana yang usianya telah menginjak 17 tahun dan merasa telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan untuk donor darah, diantaranya yaitu yang pertama, usia 17-60 tahun, kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter, ketiga, berat badan minimal 45 kg, keempat, kadar hemoglobin dalam darah minimal 12,5 gram per desiliter darah, kelima, tekanan darah sistolik 100-180 mm dan diastolik 50-100 mm, keenam, tidak menderita penyakit
berisiko tinggi seperti HIV atau AIDS, kanker kulit kronis, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, bagi wanita yang sedang haid, hamil, ataupun menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Dan yang terakhir, membawa kartu identitas diri seperti KTP ataupun kartu pelajar. Lalu, untuk tata cara yang perlu kalian lakukan saat mendonorkan darah sendiri, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah datangi unit transfusi darah PMI terdekat, kemudian kalian dapat mengisi formulir yang berisi identitas dan riwayat kesehatan tubuh. Lalu, petugas akan memeriksa kondisi kesehatan tubuh kalian apakah telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Apabila sesuai, maka asisten transfusi darah yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah kalian dan kurang lebih akan menghabiskan waktu selama 10 menit. Lalu yang terakhir, kalian akan mendapatkan kartu tanda anggota donor darah sebagai bukti bahwa sang pemilik telah mendonorkan darahnya. Jadi nih, sekarang teman-teman udah tahu kan pengertian, syarat-syarat, dan gimana sih cara untuk donor darah itu? Maka dari itu, sebagai calon generasi penerus bangsa yang baik dan berakhlak mulia, sudah sepatutnya kita untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin saja sedang membutuhkan sebagian dari darah yang kita punya. Contohnya saja nih, seperti korban kecelakaan, korban operasi, korban persalinan, dan masih banyak yang lainnya. Apalagi pada masa pandemi saat itu, kegiatan donor darah sempat terkendala loh, sehingga hal tersebut menyebabkan beberapa unit transfusi darah yang ada di Indonesia itu sempat mengalami krisis akan stok darah. Nah, karena pada saat ini masa pandemi telah mulai reda, maka diharapkan pula keberadaan akan stok darah ini juga dapat kembali meningkat normal dong. Lalu tunggu apa lagi sih? Segera datangi unit transfusi darah PMI terdekat dan donorkan darah yang kalian punya. Ingat bahwa setetes darah yang kita punya ialah nyawa untuk sesama. Sedangkan untuk peran kita sendiri sebagai anggota PMI Wira ialah dengan menginformasikan dan mengajak orang di sekitar kita seperti teman ataupun saudara untuk mendonorkan darahnya. Dan ingatkan kepada mereka bahwa mereka selamat, kita pun sehat. Wah, tidak terasa sampai juga nih kita di penghujung presentasi sehari ini. Maka dari itu, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi sehari ini ialah tingkatkan kepedulian kita terhadap orang-orang di luar sana. Salah satu contoh caranya yaitu dengan mendonorkan darah yang kita punya dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang sedang membutuhkan. Donor darah itu menyehatkan. Mereka selamat, kita pun sehat. By the way nih guys, di sini saya mau nunjukin video vlog pengalaman pertama kali saya saat mencoba donor darah loh. Ya, walaupun tidak berakhir memuaskan, tapi tolong disimak Yore. Jadi di sini saya sedang perjalanan menuju ke salah satu mall yang berada di Surabaya, yaitu ITC Mega Grosir. Nah, di sini sudah mulai terlihat banyak sekali calon pendonor yang telah datang. Selanjutnya, saya sedang mengisi formulir yang berisi identitas dan riwayat kesehatan tubuh. Selanjutnya, petugas memeriksa kondisi kesehatan tubuh saya. Namun, kadar HB saya kurang dari 12,5 gram, sehingga saya tidak bisa lolos untuk melanjutkan donor darah. Nah, untuk menghilangi rasa sedih saya, akhirnya saya bersama teman saya memutuskan untuk mengunjungi unit transfusi darah PMI yang ada di Surabaya. Untuk lokasinya sendiri berada di Jalan Embong Ploso nomor 7-15 Surabaya. Untuk bentuk bangunannya sendiri dapat kita lihat dalam video tersebut. Dan mungkin cukup sekian video vlog perjalanan hari ini. Terima kasih. Wah, karena waktunya udah mau habis nih, jalan-jalan ke Surabaya. Tidak lupa membeli makanan. Dan demikianlah presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Dengan ini